Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya begitu nikmat memeluk bantal ini. Bantal yang bisa membuat saya nyaman kalau istirahat dengan sarungnya Chelsea itu favorit tim sepak bola internasional atau dunia. Tetapi saya tidak terlalu mendukungnya, tetapi karena di pastoran sarung bantalnya ini, maka saya pakai saja. Tetapi ini enak sekali ini, bisa membuat saya tidur. Saya punya kenangan dengan bantal ini, atau pillow bahasa Inggrisnya. Tetapi lebih khususnya adalah bantal yang kecil, bantal yang di sofa itu. Tetapi karena saya tidak punya bantal sofa, maka alat peraganya pakai bantal ini. Suatu saat, saudara-saudari, ketika Tabisan baru menjadi seorang romo tahun 2000, saya ditugaskan di paroki yang sedikit pinggiran di daerah Wonogiri, Baturetno. Dan itu saya harus sebagai orang baru, romo baru, saya ditugaskan, tidak ada romo lain. Saya langsung diangkat menjadi pastor kepala, maka saya bingung sekali dan ditemani seorang bruder yang senior dan saya bersyukur sekali. Bruder Giono waktu itu menemani saya dan beliau membimbing saya, mengenalkan umat dan seterusnya. Ada suster FRPR atau sekarang FSGM, Suster Pringsewu, Fransiskan Pringsewu atau Van Dongen, yang di sana juga mempunyai balai pengobatan BKIA, banyak perawat rumah sakit, walaupun rumah sakit BKIA kecil tetapi sangat signifikan bagi masyarakat untuk pelayanan suster-suster ini. Saudara-saudari yang terkasih, tentang bantal tadi, suatu saat saya masih baru ini dalam kondisi romo baru. Tidak hanya baru sebagai romo, tetapi baru juga sebagai pastor di paroki tersebut. Maka kemudian ada seorang ibu yang bertamu, dan ibu itu sudah menunjukkan muka yang kurang cerah, gelap, muka yang mau menangis, berbeban berat. Maka dia kemudian menemui saya temui di sofa, dan kemudian ngobrol. Tidak begitu lama, ibu itu langsung pingsan di pangkuan saya, dan saya memegang bantal. Karena ibu itu pingsan, saya jadi salah tingkah. Bagaimana harus berespon, bagaimana harus bersikap, maka kemudian bantal itu saya lempar, dan kemudian ibu itu jatuh di lantai. Tetapi saya kemudian karena tidak tahu harus berbuat apa, saya langsung lari ke kantor sekretariat di depan, karena sekretaris paroki waktu itu seorang cewek yang masih muda juga, tetapi dia juga bingung harus berbuat apa. Maka dia memanggil suster, dan akhirnya suster datang ke paroki membantu untuk menenangkan ibu itu. Saya pun menyingkir, saya selamat dengan dak-dikduk hati saya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, waktu itu saya tidak tahu harus bersikap seperti apa. Saya pun setelah menjadi imam sekitar 22 tahun ini, karena dari tahun 2000 sekarang 2022, saya sering berbeban berat. Saya kadang mempunyai masalah yang tidak bisa saya pecahkan. Tidak hanya dalam hal penggembalaan atau pastoral, tetapi masalah pribadi juga. Masalah yang membuat saya khawatir, takut. Masalah yang membuat saya tidak dewasa, itu juga sering saya mengalaminya. Dan saudara-saudari, apa yang saya inginkan? Saya ingin dipahami, saya ingin didukung, saya ingin didoakan, saya ingin dipeluk. Tentu saja pelukan rohani, bukan pelukan fisik yang mesra, tetapi saya ingin dibuat tetap tegak, diterima apa adanya dengan segala kelemahan-kelemahan saya. Maka kalau saya mempunyai masalah, saya juga kepingin punya teman curhat.
punya teman yang bisa diajak ngomong, bisa menyemangati saya, bisa menerima kelemahan-kelemahan saya apa adanya. Nah, kalau saya mengingat peristiwa itu, yaitu ibu yang berbeban berat itu, tentu saya tidak akan melempar bantal itu. Saya pasti akan menerimanya dengan penuh kasih, dan saya coba untuk menenangkannya. Tidak perlu lari-lari mencari suster, mencari orang lain, tetapi saya tenangkan dengan sedikit penghiburan, semangat, dan paling enggak sikap empati. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta atau peringatan Santo Aloysius Gonzaga Biarawan, dan kita bersama Yesus merenungkan sabda Yesus dalam Injil hari ini yang mengatakan, jangan kamu memberikan hal-hal berharga kepada anjing, jangan kamu memberikan mutiara kepada babi. Babi dan anjing hanya akan menginjak-injak saja. Dan jangan-jangan mereka malah terus berbalik menyerang kamu, menggigit kamu. Nah, itu yang kemudian Yesus melanjutkan. Perbuatlah apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu. Dan itu artinya adalah ketika kita ingin diterima, ketika kita ingin dihormati, didengarkan, ketika kita ingin diampuni, ingin diterima kelemahan-kelemahan kita, maka Yesus mengatakan kita juga harus menerima kelemahan-kelemahan orang lain. Kita juga harus menjadi teman curhatnya, teman seperjuangan, seperjalanan dalam pesiaran hidup, teman suka duka ketika berbeban berat. Maka kita pun harus siap dan mau menjadi teman orang-orang yang seperti itu. Kalau kita sendiri juga menginginkan kita nanti kalau bermasalah, kalau berbeban berat, kalau minta diampuni, kita juga diampuni, kita juga ditemani. Maka seperti ibu yang saya ceritakan tadi, saya tentu saja sekarang akan menemani itu, karena saya pun ingin ditemani ketika sedang bermasalah. Dan Yesus juga melanjutkan, pilihlah pintu yang sempit, sebab luaslah pintu dan jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang memilih ke situ. Tetapi sempitlah pintu dan susahlah jalan menuju ke keselamatan, kehidupan, dan hanya sedikit orang yang memilihnya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ternyata kita perlu memelihara mutiara kita, hal-hal berharga yang diberikan Tuhan pada kita, bukan untuk membuat kita menindas orang lain, tepuk tangan ketika orang lain susah payah, ketika orang lain sedang gagal dalam penderitaan. Kita ikut ngerasani, melempar batu, ikut nggerenengi, atau ikut ngomongkan hal-hal yang negatif kalau ada orang-orang yang sedang jatuh. Tetapi kita tidak berempati. Maka jalan yang sempit itu adalah ketika kita walaupun tidak diminta mendoakan orang-orang yang bermasalah. Karena kita pun ingin didoakan ketika kita sedang bermasalah. Kalau orang itu datang kepada kita curhat, maka kita juga dengarkan. Sebab kita pun juga ketika bermasalah ingin curhat kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita percaya. Bukan untuk diumbar kemana-mana, tetapi untuk mendapatkan peneguhan, kekuatan, dan doa-doa. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita jaga mutiara kita, barang berharga kita, agar kita pun berlomba-lomba berbuat baik bagi orang lain.
apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita, mari kita lakukan juga sehingga orang lain pun merasakan kebahagiaan, kedamaian seperti yang kita harapkan untuk diri kita sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.